Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat badal adam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang menciptakan kita dari ketiadaan dan tidak ada satupun yang mampu menyamai kemuliaannya. Semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali untuk membahas kitabnya Syekh Muhyiddin Al-Arabi ya, yaitu kitabnya Al-Isra ila Maqamil Asra. Sekarang sudah pembahasannya bab safarul qalbi. Kemarin sudah diulas, tetapi ini akan diulas kembali dari awal saja biar lebih sempurna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dauraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Babus safaril qalbi. Babus safarul qalbi. Babus safarul qalbi, bisa semua ya. Babus safar, bab ini menjelaskan perjalanannya kolbu atau wisata hati ya. Qala as-salik, as-salik di sini itu adalah Syekh Muhyiddin Al-Arabi ya, bin Arabi ya. Ibnu Arabi itu berkata gitu. Jadi di sini as-salik. Kharajtu min biladil Andalusi, ya saya keluar dari negara Andalusi, uridu Baital Qudus. Maksudnya saya itu ke Baital Qudus. Wa qad ittakhadul istislam, dan sungguh saya hanya berpegang hanya kepada kepasrahan semata ya, istislam itu ya. Jawadannya sebagai tunggangan atau kendaraan kudanya lah. Wal mujahadatu mihad, dan perjuangan atau kesungguhan sebagai dasar pijakannya gitu ya. Dasar pijakan, kalau di sini mihada itu adalah tiros gitu ya, lantai letak tempat ininya lah, tidurnya. Wattawakkala jadan, istislam wattawakkala ya, wattawakkula, tawakkala ya, tawakkalu, tawakkulan. Wattawakkala, dan hanya berpegang teguh, memiliki dapat sifat tawakal. Jada sebagai namanya biaya ininya apa, ya jada itu dari kata jada, jadi bekal lah, berbekal, tawakal.
Wasirtu ala sawa'i thoriq, dan saya menyeberang berjalan atas dua arah jalan gitu ya. Abhasu an ahlil wujud wa tahqiq, karena membahas satu sisi ahli wujud, ahli secara dohir, wa tahqiq, dan ahli tahqiq gitu ya. Dua arah jalan yang berbeda gitu ya. Rojaan harapannya an ubarrija, supaya nampak jelas atau tersingkap ya, bisodri dalikal farik, di dalam hati perbedaan-perbedaan itu nanti akan terlihat jelas gitu. Jadi maksudnya hati itu merupakan tujuan spiritual yang dicari oleh para pecinta Allah. Namun hati tidak akan mampu mencapai kehadiran Allah ya, mencapai kehadirat Allah itu kecuali dengan menjaga akhlak yang baik, perawatan yang intensif, dan usaha yang sungguh-sungguh gitu ya. Jadi dalam artian kita hanya berpegang teguh, itu memasrahkan diri, semuanya itu adalah kehendak Allah, dan bertawakal yang sebenar-benarnya, pemasrahan diri yang sebenar-benarnya. Nah, karena kita itu untuk mencapai kehadirat ilahi atau ke Allah itu perlu sungguh-sungguh, perlu mujahadah atau perlu perjuangan yang sungguh-sungguh gitu. Maka pergilah hati menuju Tuhan. Itu hati ini akan menuju kepada Allah dengan membuka diri untuk pengalaman spiritual yang memampukan untuk merasakan kehadirannya secara langsung. Jadi hati itu harus melewati tahapan-tahapan yang sesuai gitu ya, seperti membersihkan diri dari sifat-sifat negatif, mengikuti ajaran agama dengan baik, dan memperkuat hubungan dengan Allah melalui zikir dan doa. Itu ya. Jadi dalam bab ini Ibnu Arabi menjelaskan bahwa dia pergi dari tempatnya itu di Andalusia untuk Baitul Qudus itu di sini itu hanya sebagai kiasan saja ya. Jadi Kudus itu adalah kehadrat ilahiyah yang maha suci gitu. Nah, jadi intinya yang dimaksudkannya seperti itu. Jadi dalam dua arah jalan itu, satu sisi kita hati kita ingin menuju Allah, nah, dan itu adalah wilayahnya hakikat, dan satu sisi kita berada masih dalam keadaan terbebani oleh anasir-anasir yang 4 gitu ya, atau unsur-unsur dari hal yang bawah atau bumi lah. Nah, unsur-unsur rodail atau apa yang ada di dalam unsur bumi itu tidak bisa untuk bisa menjangkau atau naik kepada hadrat ilahiyah itu, terkecuali hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Kanjeng Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu dohir sama batinnya ya, ruh sama jasadnya. Nah, berbeda dengan selain daripada Nabi Muhammad, itu berupa para seperti para wali, para ulama yang soleh, itu mi'rajnya itu secara ruhani melalui perjalanan kolbunya itu. Makanya dia memperbanyak dzikir itu supaya nyampai, supaya
bisa berhadapan atau bisa nyampe ke hadirat ilahi gitu. Ya mudah-mudahan kita mengkaji dari karyanya ini, kita lebih dimotivasi untuk bisa terus berjuang kita menuju ke tujuannya itu hanya kepada Allah saja gitu ya. Karena hati kita kalau ada tujuan yang selain daripada Allah itu tidak bisa nembus ya. Karena itu masih ada rodail atau kotoran-kotoran di dalam hati, itu tidak bisa suci bersih. Karena hati atau ruh kita bisa nyampe kepada Allah, di sisi Allah itu hanya hati yang suci. Kenapa? Karena Allah itu adalah zat yang maha suci. Tidak mungkin yang suci itu bisa didekati oleh dengan yang kotor. Nah itu makanya kita belajar untuk mensucikan diri, memperbaiki hati, sifat-sifat negatifnya harus ditinggalkan, dikurangi sampai hilang ya, perlahan-lahan saja. Kemudian memperbanyak zikir, mengingat Allah dalam keadaan apapun. Nah itu ya, itu yang dimaksudkan dengan perjalanan kolbu atau perjalanan wisata hati. Jadi kita wisata itu sebenarnya bisa wisata ke langit. Karena kenapa? Kita asalnya itu ya dari langit itu. Sebagaimana di dalam Al-Quran, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi gitu ya. Ketika sudah dijadikan bentuk yang sempurna, kemudian aku meniupkan ruh. Ruhi itu dari sisiku gitu ya. Berarti itu dari ketinggian. Nah cuman perjalanan langitnya hati itu bukan seperti langit yang kita lihat dengan mata ini gitu ya perjalanannya. Makanya wisata hatinya itu disitunya banyak sesuatu yang menakjubkan, banyak keindahan-keindahan yang akan beda dengan keadaan yang kita lihat oleh mata gitu ya. Selamat bagi yang punya keinginan untuk berwisata, naik ke langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam, sampai selanjutnya langit ke-7 itu sampai Nabi Ibrahim, nanti ketemu dengan Nabi Muhammad. Nah dari situ kita berbincang dengan secara ruhnya Nabi Muhammad. Kemudian nanti lanjut kita ke Quba Husain, Adna ke situ, nanti di situ akan secara bisa pertemuan khusus gitu ya. Nah itu perjalanannya seperti itu. Lanjutkan ke pembahasan. Qolas as-salik ini as-salik berkata, falaka itu bijudulil mu'in gitu ya. Bil jadwalil mu'in ya. Saya bertemu atau saya menemu dengan aliran-aliran mata air gitu ya. Wayan buiurin yang memancur
Nah di sini wayan ba'u burin itu anal ilma alladhi yadharu fi hadhil martabah wa mu'tadil ya, mu'tadilun la inhirafih. Nah jadi yang dimaksud saya menemukan bertemu dengan aliran mata air gitu ya. Mata air itu diumpamakan dengan ilmu gitu yang dimaksudkan di sini itu ya. Berbagai aliran dia menemukan gitu. Dan itu ya tidak berlebihan dalam artian ilmu yang nampaknya dalam martabat ini ilmu yang konsisten gitu, tidak tidak meluap-luap berlebihan gitu. Jadi yang diumpamakan dengan pancaran air yang memancur gitu kan dalam hal ini. Patah ruhani zat, yang muda gitu ya, pemuda, itulah ruhaninya zat gitu ya perjalanan yang masih muda. Jadi bahasanya nih kayak gitu, robani sifat, yang muda, pemuda gitu ya. Pemuda itulah sifat-sifat robani, sifat-sifat ketuhanan gitu ya. Ilaya itu malaikat ya, malaiki yang tasibula ruhanil malaikat. Ya, ini dikaitkan dengan ruhaninya para malaikat. Jadi al-iltifat, jadi iltifat itu memperhatikan. Jadi ruh-ruh malaikat pada memperhatikannya gitu. Nah nanti setelah kita memasrahkan diri kita memiliki tujuan yang himmah yang hukur untuk menuju kepada hadrat ilahiyah, menuju kepada Allah. Jadi menuju kepada Allah itu bukan besok atau nanti menunggu mati, sekarang. Jadi karena Allah itu sekarang, nanti di akhirat juga sama, itu aja gitu. Jadi jangan menunggu nanti setelah mati akan pertemuan seperti itu, memahaminya. Karena Allah itu tidak bertempat. Dan Allah tetap dalam waktu sekarang itu dia yang mukhalaqu, memiliki sifat dia mencipta, mengkarya semuanya, segalanya, mengatur segalanya, itu semuanya yang mengatur Allah. Nah kita harus dibukakan pemahaman pengetahuan terkait hal ini, karena pandangan pemahaman pola pikir yang terstruktur dalam pikiran kita itu bahwa kita bertemu dengan Allah ketika kita setelah mati, kayak gitu pemahaman secara umumnya. Nah makanya di sini kita buka pola pemikiran pemahamannya itu seperti itu, karena nyata-nyata sekarang yang mengurus yang Robbul Alamin itu, yang ngurus semua alam itu ya Allah itu. Kenapa harus nunggu setelah mati gitu. Kan lebih ekstrim lagi pemahamannya Siti Jenar itu ya harus belajar mati dari sekarang gitu, mati sebelum mati ya, antamutu qabla maut itu, sebagaimana
antamutu qabla maut diterapkan oleh Sayyidina Abu Bakar gitu ya. Bagaimana dalam hadis yang artinya kalau engkau ingin mengetahui mayat hidup maka lihatlah Sayyidina Abu Bakar, yaitu dia memproseskan atau memposisikan dirinya itu tidak memiliki kekuatan atau semuanya itu sudah ditentukan dan diatur sama Allah, makanya dia seolah-olah mayat hidup gitu. Dan memang itu adalah fondasi untuk tujuan masuknya hati ke hadrat ilahiyah, karena hati itu adalah tempatnya suci gitu ya. Hati itu hanya berkomunikasi, alat berkomunikasinya Allah dengan hamba-hambanya itu seperti itu. Hanya pakai alat hati saja atau ruh lah gitu. Sir. Nah, dalam hal ini itu yang diperlukan untuk kesana itu memerlukan pemahaman ataupun keilmuan yang berbagai aliran atau yang diumpamakan oleh Ibnu Arabi itu aliran-aliran mata air yang banyak gitu ya. Fakultu maka ia bertanya kepada Jadwalil Mu'in ya, di sini ininya lahunya ke situ, atau kepada ya aliran ilmu atau bisa masuk ke situ ya, atau ke hati, bisa lahu ke hati ya. Fakultu secara dia kan berkata secara sendirinya, ini dalam artian dalam mawaro akaya isom gitu. Di sini apa yang meliputimu itu ya isom gitu ya. Artinya apa yang ada di belakangmu atau apa yang meliputimu ya. Nah ya isom di sini itu dia ada ya sarahnya itu mawaroka ya isom ibaratun karena yaksidu biha fil asli Isom bin Suhair al-Jarumi bin Numan bin Mundir ya. Jadi itu mengibaratkan yang maksudnya itu kepada aslinya ya Isom bin Suhair al-Jarumi. Jadi Isom bin Suhair itu dia dulu pas lagi di masanya zamannya orang Mekah, al-Jurumi, ada kaum Jurmi itu, dia yang menjaga air jam-jamnya ketika Nabi Ismail gitu ya, pas waktu kecil kakinya memancarkan air jam-jam, itu muncul dari situ tuh ya Allah mengirimkan malaikat untuk mengeluarkan air. Nah itu kan dari air jam-jam itu kan munculnya dari kakinya Nabi Ismail itu ketika masih kecil, dan ibunya bolak-balik mencari air jam-jam itu sampai 7 kali antara Sofa dan Marwah gitu. Nah air jam-jam tersebut
itu yang menjaga itu adalah kaumnya Al-Jurmi gitu ya. Al-Jurmi itu kaum Al-Jurmi. Nah, kalau dari Isom bin Suher atau bin Sihir itu dia itu orang yang pejuang keras gitu ya. Orang yang pemberani dan pejuang keras. Juga dia sebagai ahli syair gitulah. Ahli sajak, ahli bernyanyi. Nah, itu diumpamakannya seperti itu karena dia menyebutkannya itu dengan apa yang meliputi ya Isom gitu ya. Ya Isom itu dia mengingat kepada perjuangannya Isom bin Suher yang berani, dia pemberani yang gigih berjuang gitu ya. Gigih berjuang. Dan itu di kelompoknya kaum Al-Jurmi itu dia menjaga air jam-jam itu. Air jam-jam. Nah, kalau lihat dari sejarahnya ya. Nah, itu dia Kola menjawab wujudun laisa lahu. Ini yang menjawabnya itu kolomnya itunya ataupun dari mata airnya itu, mata air atau jadwal air, aliran itu. Wujudan laisa lahu insirom. Aku itu wujud yang tidak atau wujud bentuk yang tidak ada putus-putusnya gitu. Makanya ini diibaratkan ke air ya, diumpamakan ke ilmu. Karena secara nyatanya terkait dengan air jam-jam sampai sekarang pun ribuan, sampai itu tidak akan henti-hentinya, makanya itu tidak terputus-putusnya. Nah, dalam hal makom di sini, ketika kita menyelami makom atau martabatnya tentang wilayah ilmu keilahian, atau kita masuknya ke ilmu ruh atau ilmu sifat rubaniyah, itu tidak akan terputus-putus. Ilmunya itu akan mancar terus gitu, tidak akan lupa, tidak akan hilang atau apa. Nah, jadi kesimpulannya ini pakai bahasa kiasan gitu ya. Kita harus benar-benar mendalami dari kata per katanya itu ya, harus kita kaji lah mendalam terkait dengan kitabnya Ibnu Arabi ini bab Saparul Qalbi. Jadi kita perjalanannya itu perjalanan hati gitu ya. Kalau kita hatinya udah bersih, hatinya kita udah benar-benar tersambung terus dengan yang Dat yang Maha Suci yaitu Allah Subhanahu wa taala, di situ akan muncul memancarkan ilmu-ilmu yang diibaratkan aliran-aliran mata air yang mancur terus, tidak pernah terputus gitu ya. Nah, jadi artinya seperti itu. Nah, untuk sementara pembahasan terkait dengan wisata perjalanan hati dicukupkan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita termotivasi untuk bisa terus memperbaiki diri
membersihkan, mensucikan batin hati kita, sehingga apa yang kita tuju itu hanya kepada Allah saja. Kita di situ akan mendapatkan ridho gitu ya, dan mahabbahnya, sehingga hati kita tertarik dan Allah memperkenalkan dirinya, sehingga kita mengenal yang sebenar-benarnya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.